Apa-apa yang kita doakan semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kum kabehan ya. Kembali lagi kita menyambung pengajian yang kemarin malam dengan judul yaitu Nabi Allah Sulaiman memerangi orang yang menyembah ayam. Jadi Nabi Allah Sulaiman alaihissalam mendapat berita dari setan. Ya kue setan iku unggal dina teh ngelilingi bae darat. Keliling no alam dunia ya raja setan. Putune iblis. Arane siapa? Simud. Tiap hari tiap dina teh 2000 tahun ngelilingi isi dunia, darat dan lautan, surga serta hutan. Katanya Nabi, katanya Simud raja setan itu menghadap Nabi Allah Sulaiman. Ya Tuanku, ada sebuah pulau di sana. Pulau apa maharaneku? Neng kita beklalen inyong. Kue pulau kue menyembah ayam dengan suara ayam. Sebanyak 4000 ayam dipiara kue. Ditaruh di atas gudang yang paling atas rumah yang bertingkat. Ayam kue itu punya rumahnya punya kandang bertingkat-tingkat. Apabila ayam itu berkokok, maka penghuni pulau itu yang dipimpin oleh raja yang bernama Raja Anggur, maka pada sembahyanglah. Sekurang nama ibadah. Wow. Ya, ayam, jadi ayam bunyi atau anak sing kongkorong. Nah, buru-buru Raja Anggur dan warganya itu beribadah. Maka terjadilah perang karena Nabi Allah Sulaiman tidak senang kepada raja dan rakyat di pulau itu. Kurang ajar karena tidak menyembah Allah. Makalah Nabi Allah Sulaiman beserta tentaranya naik hamparan menuju negeri pulau itu. Maka pulau itu diubrak-abrik alias perang. Maka hancur. Gambarannya wingi perang kan ya pas kejadianane kita berperang. Insya Allah menene ora tidak akan perang lagi, damai. Moga-moga be kenyataan. Namun mengguar kisah kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin sayatina kafaru yu'alamun an-nasa syahra wa ma unzila alal malakain al-malaikaini bibabil haruta wa marut wa ma yu'allamani min ahidin hatta yakul. Sadaqallah.
Maka segala sehari raja anggur dan bendaharanya semuanya diberikan kepada Nabi Allah Sulaiman. Kalah sih perangnya murunan segala anu teh, dan raja anggur pun mati, meninggal. Sedangkan raja anggur itu punya anak wadon, putri. Maka putri itu pun dimasukkan oleh Nabi Allah Sulaiman kepada agama Islam. Pokok agama Islam. Maka diucapkanlah syahadat dan iman. Maka kata Sulaiman, kalau kamu tidak mau masuk agama Islam, kamu akan kusuruh tenggelamkan ke laut oleh anak buah. Kata putri itu, ya Tuanku, hamba pinta cincin kepadamu dahulu. Jaluk cincin. Maka maulah hambamu masuk agama Islam, bahwa pintaku jangan kau dijauhkan. Ya Nabi Allah Sulaiman, aku masuk kepada agamamu dan mengikuti perintahmu, tetapi jangan aku jauhkan daripada kekayaanku. Penjaluk wadon, mantap. Lamun wadon ke zaman sekarang, lamun jaluk kawin, jaluk apa? Jalukan. Ya. Iya, mereka singkono murun jalukan emas 5 gram, 10 gram, ya 100 gram bahkan sekilo. Wadon teh kudune mah njaluk jeung laki teh aja adonna karo rezeki, aja jauhkan daripada kekayaan. Los pa usaha sing getol, aja adohi inyong atau kula karo kekayaan dunia. Ya getol laki aja diambeki ora puguh. Karena ya rajaku belum pernah oleh ibuku, tiada pernah ku merasai duka cita, senantiasa dengan sukacitaku juga. Sekarang bapakku telah sudah terbunuhlah olehmu, dan aku tiada tahu mau pergi kemana. Ya. Maka beberapa dibujuk dan diribanya dan didukung oleh inang pengasuh akan menyusukan hatinya. Maka lenyaplah percintaan putri itu. Maka oleh Nabi Allah Sulaiman diambilnya putri itu akan jadi istrinya. Dikawin Nabi Allah Sulaiman bekas perang. Nah, kayaknya ki alam dunia ki ana sing kawin cek. Mbu keluargane Donald Trump, mbu keluargane ya Humaini, Ali Humaini, kira-kira kayak gue lah. Anak cek. Jadi kayaknya perang akan berakhir kedua belah pihak menjadi besan tadi. Iya los ya, dia menurut cerita bahwa lamanannya beluru. Maka setelah itu iblis pun merupakan dirinya seperti rupa perempuan. Wis selesai, Nabi Allah Sulaiman kawin, selesailah. Setelah itu Nabi Allah Sulaiman keluar mau arek adus, kurang dia mau mandi nih di kali, atau mau jalan-jalan, atau ya namanya juga
Nah raja pengen jalan-jalan dengan regasi di kali tanaman, maka datanglah iblis merupakan dirinya seperti rupa perempuan tua. Nah ditinggalna kue laki-laki teh perempuan si putri teh teka perempuan iblis teh yang pernah putri. Dan berkata, "Oh, pengapakan sekarang sudah memintaku daripada uli, maka demikian datangnya sebagaimana aku menolakkan dia." Maka kata iblis, "Jikalau tiada engkau malu, hei perempuan, perbuatlah seperti rupa bapamu yang lagi hidup." Cekurang nama maneh henteu boga kaisin kawin jeung Sulaiman. Dapan bapa maneh teh dibunuh ku Sulaiman. Tah ayeuna mah cirik be maneh. Dinasehati deung iblis, diosog-osog. Ayo kon jaluk patung sing rupa bapamu kayak waktu mau urip. Jajalukan. Maka ibu-ibu becik an osogan-osogan nggo ngecah tuh nama martabat laki kudu istighfar ya. Dan kau muliakan dia, maka tatkala sudah matinya sekarang pun demikian, maulah engkau perbuat seperti pengajarku ini. Di belakang maka Nabi Allah Sulaiman oleh putri itu disuruhnya perbuat seperti rupa bapaknya. Aideng Rabi manurut tibai lamun ora nurut mual dibere nenen. Nabi Allah Sulaiman ge yang Rabi manuruti bae, awas kok ora dituruti mual dibere nenen. Jere kata iblis, "Ya putri, lamun uis gawe rupa patung seperti bapamu, permuliakan, sembah olehmu." Jadi sehari-hari putri itu menyembah berhala. Maka pada suatu hari turun malaikat Jibril alaihissalam, katanya, "Ya Nabi Allah, ya Sulaiman, engkau perkenankah akan orang di dalam rumahmu itu menyembah berhala? Tidak baik sekali akibatnya." Demikian. Maka ujar Sulaiman, "Tuanku yang maha tinggi, ya Allah, ya Gusti maha tinggi, yang terlebih tahu bahwa sekali-kali tiada tahu akan pekerjaan itu." Ya Nabi Allah Sulaiman membeli weruh bahwa Rabinya teh menyembah patung. Apa sih gangguan baik? Maka pada ketika itu juga disuruh Nabi Allah Sulaiman buangkan rupa Raja Angkur itu ke laut. Karena suatu kaulan maning pada suatu kaul lain bahwa putri itu pada dijual halnya pada Nabi Allah Sulaiman. Lamun narekan dibuang ke putri yongan gelis mesi demen kasih sayang Nabi Allah Sulaiman dan putri Raja Angkur kue. Ngadeleng rupane teh gelis banget, elok.
jadi tiada dibuang. Tulisna kawanti-wanti tu bandingna. Maka kata putri itu, hai raja, jika raja hendak tetap pada agama Islam, biarlah hamba taruh rupa bapa hamba, barangkali hamba lihat rupa bapa hamba, maka puaslah dendam hamba. Maka ujar Nabi Allah Sulaiman, hai putri, haruslah pekerjaan ini ku pakai. Tiada harus Islam berbuat bekerti seperti ini. Maka Nabi Allah Sulaiman pun menihtiskan tentaranya berbuat mahligai, seperti mahligai yang diperbuat oleh Raja Angkur itu. Setelah sudah, maka putri anak Raja Angkur itu pun disuruh oleh Nabi Allah Sulaiman duduk di dalam mahligai. Maka datang seekor belalang. Ceritanya lagi duduk ya putri gue, teka seekor belalang dari udara. Adangan lemahnya ke hadapan Nabi Allah Sulaiman. Maka ia duduk berseru-seru dengan nyaring suaranya. Kue belalang teh katanya, ya tuanku, aku terniaya oleh belalang yang lain. Aku diperas. Ya dimensi. Belalang sama belalang teh tukar. Singkirnya lapor dengan Nabi Allah Sulaiman. Kata Nabi Allah Sulaiman, di mana engkau lagi ku menyuruh? Panggil lawanmu itu kemari, suruh datang yang telah menganiayaimu. Maka oleh putri itu datang kepadanya belalang itu, katanya pada Nabi Allah Sulaiman, ya Nabi Allah, haruskah disembelih belalang ini? Ari belalang terkadang putri mah arek disembelih. Ari belalang terkadang Nabi Allah Sulaiman mah ditakoni. Itibar pengajian inyong, kita semua kudu kasih sayang kepada hewan, aja main bunuh baik. Gue kodok mene-mene kok coba kaku kue. Lagi mah kodok anceleng-ancelengan didupak maninga glundung. Wah. Mana ulah jereng rumah masuk dol. Nah, usir. Gebuk jereng. Lanjut. Maka lanjut. Maka keluarlah Nabi Allah Sulaiman duduk di atas tatanya. Maka putri itu pun menyembelih belalang. Terutama wadon aja sok sembelih atau ngabunuh sasatoan sing masuk denguma. Mokan mantak cekurang teama pamali. Jedeng kita be anak. Maka malaikat Jibril pun berkata, ya Sulaiman, hampirlah akan tinggal kerajaanmu itu. Gue jadi sing terancamah laki atau suami lamun rabi berbuat salah. Hari kerajaan itu berarti dunia. Beli be lamun rabi berbuat aniaya kepada satuan-satuan sing masuk dengan rumah, gue bakal menyesatkan milik rezeki laki. Gue
Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad faqonna Sulaimana wa alqaina ala kursiyatin jasadang summa anaba. Qala roba ughfirli wahabli mulkala yang bagi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Maka tersebutlah perkataan Nabi Allah Sulaiman jatuh di dalam bencana. Roda berputar mau jadi raja, kembali kepada rakyat biasa. Oh, okay. Nah ini cerita ini. Itibar bagi kita hanya apa yang disampaikan oleh pengajian anak bagi sangat bermanfaat, insya Allah. Mohon perhatian di bulan Ramadan ini ya, kita lebih berhati-hatilah, jangan sembarang membunuh hewan. Jadi akan datanglah bencana di dalam kerajaan Nabi Allah Sulaiman. Dan dengki hatinya itulah duduk akan ganti. Tetapi pada kata ini banyak berbagai-bagai dikatakan orang bahwa Nabi Allah Sulaiman itu 300 istrinya yang durhaka. Mana 300 KB 1000 berarti 700 mah orang. Dan Nabi Allah Sulaiman hendak beranak supaya adalah tinggalkannya akan ganti rajanya. Jadi Nabi Allah Sulaiman teh ya gunta ganti rabi atau dua rabi semono teh pengen duwe keturunan supaya ninggal teh anak ada waris. Iya durung dua anak. Ceritanya durung dua anak. Padahal dua anak mana nih? Anaknya sih diasuh oleh angin. Maka nugrawa talakan dia hanya sebagai balaknya. Jika dan sebelah tubuhnya tiada, maka ditihtakan Sulaiman angin memelihara anaknya. Jadi dua anak teh sebelah Nabi Allah Sulaiman teh sebelah tubuhnya. Jere siapa pula jere Kanjeng Nabi menceritakan riwayat kisah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Diatur, ditutur cerita, ditulis di kitab oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Oke. Jadi di sembarangan duduk cerita-cerita oleh karangan manusia-manusia luar negeri atau manusia-manusia sekarang. Iya orang kan. Dua anak aduh mendisik ya. Turun tahta. Jatuhlah Nabi Allah Sulaiman menjadi rakyat biasa. 1000 istrinya dan mempunyai anak, yaitu anaknya sebelah. Di gangguan bayan apa sih ya? Bil barokah